Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Novitasari, NIM 225231078 dari kelas TBS 2B. Di sini saya akan menyampaikan atau menceritakan ulang mengenai latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari nama lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu Desa Giyanti, yang sekarang dikenal sebagai Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti. Sekitar tahun 1745, terjadi pemberontakan di Kerajaan Mataram yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Martopuro. Pemberontakan ini terjadi karena Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki Pakubuwono II. Pakubuwono II menjanjikan akan memberikan daerah Sukawati bagi yang mampu menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian Pangeran Mangkubumi bersedia memadamkan pemberontakan tersebut, namun Pakubuwono II mengingkari janjinya. Pada 17 Februari 1745, Pakubuwono II memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta. Hal ini semakin membuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Perselisihan ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga Pakubuwono II wafat karena sakit keras. Pada akhirnya, pihak VOC menyadari betapa sulitnya mematahkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said, serta betapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk memerangi pemberontakan tersebut. VOC mendekati Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan perundingan perdamaian tanpa Raden Mas Said. Pada tanggal 10 September 1754, N. Harting berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi terjadi pada tanggal 22 September 1754. Pada perjanjian ini, Harting menawarkan Mataram sebelah timur diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Namun, usul ini ditolak oleh Pangeran Mangkubumi. Perundingan ini berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan menjadi lancar. Kemudian, Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai oleh beliau. Namun Mangkubumi menolak untuk melepaskan gelar Sunan tersebut. Pada 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah kerajaan. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC, Mosel, atas persetujuan beliau dari hasil perundingan N. Harting, Gubernur Jawa Utara, dan Mangkubumi. Kemudian, pada tanggal 13 Februari 1755, ditandatangani perjanjian di Giyanti. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah di sebelah timur Kali Opak dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Raden Mas Said yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said turut menentuk hak kekuasaan wilayah. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan kelompok pasukan VOC. Pada 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Pada 1755, VOC akhirnya menyudahi perang dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian Kasunanan Surakarta, wilayahnya dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Pada 1813, saat masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan kemudian, wilayah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegara, dan Pakualaman. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan perbedaan politik. Pada masa sekarang, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Dan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya ada Pakualaman menjadi daerah istimewa.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.